Dekat sini dia tak pakai nasi, dia pakai gandum, which boleh jaga kesihatan kita juga. Dia tak bagi kita kenyang, tak bagi kita lapar. Dia macam level dia standard lah. Selanjutnya, yang tidak kalah cantik dengan logat Malaysia yang sangat-sangat sopan santun. Dia adalah orang yang supel dan tidak juga galak, yaitu kita panggilkan Nur Alia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahi tawakkalna ala Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Dengan kurnia Allah pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini pada hari ini. Selawat serta salam kita junjungkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahilah hingga zaman terbenderang seperti sekarang ini. Pada hari ini saya ingin berkongsikan bersama anda bagaimana cara untuk mencintai diri sendiri. Dengan saya akan berkongsikan pengalaman saya di sini, saya diajarkan bagaimana saya mencintai diri sendiri. Di sekolah saya yang tercinta, Mahad Al-Zaitun, setelah 6 tahun saya di sini, saya telah dididik bagaimana mencintai diri sendiri, baru saya akan mencintai orang lain. Karena pasti 9 daripada 10 orang akan menjawab kalau siapa orang yang anda cintai. Pasti keluarga, parents, teman-teman, mungkin pasangan hidup anda. Tapi kami di sini diajarkan untuk mencintai diri, bermula dari mencintai diri sendiri, baru kita akan peduli kepada orang lain. Karena mencintai diri sendiri itu adalah penting. Daripada saya form 1 dekat sini, saya diajarkan untuk berdikari. Berdikari merupakan salah satu sikap atau salah satu sifat yang dimana kita harus melakukan semuanya dengan sendiri, tidak bergantung terhadap orang lain. Dengan itu kita akan merasa, dengan itu rasanya cinta pada diri sendiri itu akan timbul, akan keluar sendiri. Di mana sekolah saya juga memproduksikan makanan-makanan mereka, apapun itu dari segala pembangunan, produksi makanan, pendidikan, itu dari sekolah saya sendiri tanpa ada daripada bantuan orang luar. Seperti pembangunan mesin-mesin atau truk-truk yang diperlukan, sekolah saya beli sendiri, mereka beli sendiri. Jadi kita tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Karena siapa yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Seperti saya di sini, kami ditetapkan dalam kedisiplinan waktu yang padat tanpa ada sela-sela waktu yang membuang waktu berfoya-foya. Kami hanya daripada bangun pagi sampai kami tidur lagi, pasti ada aktiviti yang kami lakukan tanpa terlepas satu pun. Seperti waktu rehat juga kami diaturkan selama 1 jam kalau siang, daripada pagi bangun pukul 3. Dengan itu melatihkan diri kami ke depannya untuk menjadi yang lebih baik dan lebih berdisiplin, dan akan menciptakan generasi yang lebih bagus yang akan memimpin dunia ini. Itu adalah kisah perkongsian saya yang singkat terhadap anda semua pada hari ini. Sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada hari ini, saya mempunyai sebuah pantun, iaitu
Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian dari saya. Hadza wallahu ra'ana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Dan orator selanjutnya tidak kalah ceria dan super imut. Dengan kediamannya sangat diam, dia adalah, kita panggilkan Askiatur Rahma. Majuan. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammad wa aluh al-matullah al-bilad wa rijaluh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. The honorable teachers, respectable speaker, and my loving audience. Let's say Alhamdulillah for every blessing Allah has given us until today we can attend the Muhadarah class. Salawat to Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him, his family, and noble companion. In this opportunity, I would like to talk about Al-Zaitun 25th anniversary. Al-Zaitun is perfect place to live. Time has brought Al-Zaitun to 25 years. Time has proved Al-Zaitun's autonomous development. Time has shown how we must proud of our school. And now, making use of the opportunity, I would like to say happy to 25th anniversary to Alma Mater. Best wishes for the founders of this institution. I wish you all perfect health. I'm proud of the success of your hard work, and I'm also proud of this institution in these various areas of activity and achievement. Thank you for your attention. Hadza wallahu a'lam wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum, merdeka. Selanjutnya kita panggilkan orator yang tidak kalah tinggi. Dia pintar bahasa Arab dan dia juga pintar bahasa Inggris rupanya. Kita panggilkan Diana Zulfitria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammad wa aluh al-mad'ulahu al-biladu wa rijaluh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. The honorable teachers, respectable speakers, and my loving audience. Let's say Alhamdulillah for Allah who has given us so we can attend the Muhadarah class. Salutation and salam be upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, for his family and noble companion. In this opportunity, I'd like to speak about Al-Zaitun's 25th anniversary. Al-Zaitun is a good place to live in. I'd like to call you to be more active in any school program. I'd like to say happy 25th anniversary of Al-Zaitun. Our 1,000 friends in the dorms from any places and background live in Al-Zaitun and give us any experience. So I'd like to call you to be more active in any school program, and I'd like to call you to improve our quality of learning. Thanks for your attention. I hope we have learning some new today. Hadza wallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Dan orator selanjutnya dengan berbahasa Malaysia yang gaul, dia adalah seorang perempuan cantik dan berkulit putih. Kita panggilkan Fatin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Nama saya Raja Nur Fatin binti Raja Kamal Zaham. Saya di sini kelas 12
kalau di Malaysia, saya tu form 6. Kalau di sini saya sebenarnya nak Zaitun tu di sini tempatnya bagus. Dia alam semua sekeliling semuanya hutan. Baguslah untuk kita orang punya pernafasan. Kita orang punya gaya hidup kita tu memang lain lah daripada yang dekat bandar. Tapi tu memang macam dekat kampung lah, fresh. Lepas tu Zaitun ni sehat. Macam mana sehat tu, macam contohnya sekarang zaman corona tu dia macam mana, corona tak banyak, bukan tak banyak tapi macam tak terlihat, tak nampak lah dekat sini. Sebab Zaitun tu bagaikan tempat yang tertutup. Dia boleh dikatakan orang-orang yang dekat Zaitun ni kena kuarantin lah. Kena kuarantin, at the same time bagi makan, kita hidup, at the same time kita hidup macam manusia biasa dekat luar. Apa lagi ya? Zaitun ni dia hebatnya Zaitun ni sebab dia macam mana? Dia tak sama macam sekolah lain. Dia tu lain dari sekolah lain. Macam sekolah lain kan macam semuanya cikgu yang urus. Memang cikgu yang urus lah, tapi dekat sini tu lebih kepada student dia yang uruskan segalanya, like organisation, asrama tu semua student yang urus, kebanyakannya student yang urus lah. Lepas tu makanan, yes, makanan dekat sini mantap lah. Sayur dia, lepas tu dekat sini tak pakai nasi, dia pakai gandum, which boleh jaga kesihatan kita juga. Dia tak bagi kita kenyang, tak bagi kita lapar. Dia macam level dia standard lah. So itulah Syekh, terima kasih dekat Syekh lah sebab telah buat Zaitun ni jadi tempat yang wow, tempat yang hebat, tempat yang incredible. So I think that's for today. Tak nak cakap lama, tak nak cakap panjang. Dah tu je. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Orator selanjutnya, teman saya yang sangat cantik, baik hati, selalu memberikan motivasi kepada teman-teman, yaitu Sukma Rahmatul Kolbu. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang amat berhormat Syekh Zaitun, yang terhormat para guru dan teman-teman sekalian. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada saya maupun kalian semua untuk dapat hadir di sini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan pengikutnya. Saya berdiri di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Az-Zaitun Sumber Inspirasi. Yang pertama, yang dapat kalian tahu, Az-Zaitun merupakan sebuah pesantren atau lembaga pendidikan yang dimana memiliki suatu sistem pendidikan yang dinamakan dengan 1-5 Education System. Sistem ini yaitu mengajak dan mendidik di mana semua santriwan maupun santriwati mendapatkan sebuah pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini hingga menjadi seorang mahasiswa yang bersarjana
dan dapat mendapatkan gelar-gelar dari S1, S2 maupun S3. Di sini Al Zaitun membuat sebuah sistem yang sangat akurat, yang sangat tertata dengan baik dari segi pembelajaran kurikulum maupun guru-guru dan santrinya adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi penerus masa depan. Selain pendidikan, Al Zaitun juga memiliki sistem pertanian ataupun tatanan hidup di dalamnya tersendiri yang dikelola sendiri, digunakan sendiri maupun dihasilkan sendiri. Al Zaitun memiliki beberapa properti seperti gedung-gedung pembelajaran, pertanian, masjid-masjid, serta tempat-tempat lainnya sebagai sarana pembelajaran maupun sebagai sarana untuk mengembangkan bakat-bakat santri maupun guru-guru dan para sivitas Al Zaitun lainnya. Al Zaitun merupakan sebuah inspirasi bagi masyarakat di luar sana dengan adanya sebuah pembelajaran pendidikan yang sangat luar biasa maupun didukung dengan adanya berbagai macam sarana maupun prasarana yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh Syekh Zaitun, yaitu Syekh AS Panji Gumilang beserta dengan para sahabat-sahabatnya dan para petinggi-petinggi lainnya untuk menciptakan sebuah lembaga pendidikan yang memiliki moto ataupun visi, yaitu Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian, yang dimana semua sivitas Al Zaitun dapat menerapkan apa yang sudah diberikan, apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah dibekali oleh Syekh Zaitun beserta dengan sahabat-sahabatnya untuk dapat diterapkan di kehidupan masyarakat antar bangsa maupun di bangsanya sendiri dengan penuh kebahagiaan dan kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi. Di sini kami juga diajarkan untuk berjiwa patriotisme dan dapat hidup selayaknya bangsa, seorang warga yang berbangsa dan bernegara, bukan hanya di bidang religi tetapi juga di bidang politik. Kami juga diajarkan keorganisasian, salah satunya yaitu organisasi pelajar Mahat Al Zaitun yang menaungi seluruh santri Al Zaitun untuk dapat mengembangkan bakat-bakatnya di bidang keorganisasian dan lain sebagainya. Jika kalian tidak tahu atau belum mengetahui apa itu Al Zaitun, kalian dapat datang ke sini berkunjung ke Al Zaitun yang bertepatan di Gantar Indramayu di Indonesia, Jawa Barat. Di sini kalian dapat mengetahui lebih banyak lagi informasi-informasi yang berkaitan dengan Al Zaitun, berkaitan dengan sistem-sistem pendidikan, sistem-sistem pertanian maupun politik-politik di Al Zaitun. Semua kalian akan dapatkan jika kalian mencari tahu apa aja yang ada di dalam Al Zaitun. Bila ada salah kata ataupun kalimat-kalimat yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Hadza wallahu yarana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Orator selanjutnya, dia adalah seorang berkacamata yang badannya lebih besar 2 kali lipat dari aku. Dan dia juga sering
menghibur kami dengan nyanyian yang merdu, yaitu Zakia Iza Gasani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad wa alu al-madhulahu wal biladu warijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim dan teman-teman kelas ISB 3 dan ISB 4 yang saya sayangi. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini. Dan jangan tidak lupa pula kita memberikan puji dan syukur kita kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang terang benderang ini. Berdirinya saya di sini akan membawakan pidato yang berjudul Kemajuan Mahat Az-Zaitun di masa COVID-19. Sebagaimana kita tahu, di masa COVID-19 ini, seluruh orang di muka bumi mengalami kemunduran dan bahkan tidak melakukan kegiatan apapun. Ada yang di PHK, ada yang di rumah saja, sehingga pembelajaran, pekerjaan, semuanya terbengkalai. Krisis ekonomi terjadi di mana-mana. Tetapi di Mahat Az-Zaitun ini tidak seperti itu. Tetap melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Tetap melaksanakan pembelajaran, tetap melaksanakan kegiatan yang seperti sebagaimana mestinya hingga melaksanakan pembangunan. Mahat Az-Zaitun sedang membangun di mana sedang melaksanakan pembangunan Masjid Rahmatan lil Alamin. Sisi positif dari adanya COVID-19 ini adalah Masjid Rahmatan lil Alamin yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh masyarakat Mahat Az-Zaitun ini bisa dibangun dan berhasil segera dan berhasil diselesaikan dan insya Allah dalam waktu yang singkat. Sudah ada 4 hingga 5 lantai yang terselesaikan. Mahat Az-Zaitun juga sedang membangun jalan utama bagi seluruh santri-santri dan masyarakat yang ingin mengunjungi Mahat Az-Zaitun yang disebut Jalan Jamas. 24 jam tidak pernah berhenti semua pembangunan yang dilaksanakan. Tidak mendorong, tidak menggagalkan, bahkan tidak menurunkan keinginan Syekh Az-Zaitun untuk menciptakan sebuah tempat yang indah untuk orang-orang muslim yang taat. Maka dari itu, COVID-19 ini tidak semestinya dijadikan sebagai dampak buruk bagi setiap orang. Terbukti di Mahat Az-Zaitun, semua yang terjadi di masa COVID ini, semua yang bermanfaat. Pembangunan yang sempat terbengkalai, semuanya diselesaikan, semuanya dapat diurus karena ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pidato dari saya, semoga bermanfaat dan semoga dapat menumbuhkan rasa keimanan yang lebih dari Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke guys, setelah kita melihat penampilan dari orang pertama, selanjutnya kita akan memanggilkan orang kedua. Tapi tunggu dulu, orang kedua itu orangnya gesit. Matematikanya terdepan lah di kelas ya. Yaitu kita panggilkan Bainati Qadria Arahma. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Bainati Qadria Arahma dari kelas 12B3. Sebelumnya di sini saya akan menyampaikan pidato ya. Untuk pembukaannya, Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi wal mad'ulahu wal biladu warijalu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Ya, yang saya hormati kepada Ustadz Rahmat Ibrahim dan seluruh teman-temanku. Salawat dan salam pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan jasmani maupun rohani kepada kita untuk tetap berkumpul di tempat yang suci ini ya. Dan salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah
memberi jalan kita dari zaman kegelapan menuju terang menerang seperti saat ini. Ya, berdiri saya di sini akan menyampaikan pidato dengan judul Tidak Percaya Diri. Tidak percaya diri atau yang biasa disebut insecure, artinya adalah orang yang tidak memiliki kepercayaan diri untuk lebih berani untuk menjalani hidup. Biasanya nih orang yang insecure itu untuk menjalaninya tuh malu. Dia malu tentang penampilannya, bodinya, wajahnya, ataupun sebagainya. Nah, dalam hadis an Iyabni Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala auha ilayya an tauda'u la yambagiyah ahada wa ahadin la yafjuro. Ya, dari Iyad bin Himar berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kamu untuk menjadi rendah, dan sesungguhnya tidak ada orang yang jahat di antara semua orang, dan tidak ada orang yang sombong di antara semua orang. Hadis riwayat Muslim. Jadi untuk kita nggak boleh merendahkan diri kita sendiri. Kita harus berani tentang apa yang telah diciptakan Allah untuk kita. Jadi kita harus tetap percaya diri bahwa misalnya kamu tuh mempunyai kelebihan tersendiri. Ya, sekian dari saya. Haza wa layar ana wa fazna walhamdulillahi alamin. Merdeka.